Baik kawan-kawan, hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai argumen yang tidak valid atau argumen invalid. Argumen yang tidak valid itu terbagi menjadi dua, yaitu argumen invalid yang formal dan argumen invalid yang tidak formal atau argumen invalid tradisional. Nah, untuk argumen invalid yang formal itu biasanya merupakan suatu sesat pikir yang bisa dilihat dari bentuk argumen atau bentuk proposisi yang tidak baku, yang biasa disebut sebagai empat proposisi tadi, empat bentuk proposisi. Tetapi argumen yang invalid secara tradisional atau invalid yang tidak formal itu merupakan argumen yang kualitas argumennya buruk, yang biasa kita dapati dalam percakapan sehari-hari. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan tersebut, saya ingin tekankan lagi pengertian mengenai validitas argumen. Validitas argumen atau yang dikatakan argumen yang valid itu adalah argumen yang kesimpulannya itu diharuskan oleh premis. Itu disebut argumen yang valid. Suatu argumen dikatakan tidak valid kalau kesimpulannya itu tidak diharuskan oleh premis. Saya kira ini penting sebelum kita membahas mengenai argumen valid yang informal dan juga argumen valid yang formal. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa argumen invalid yang tradisional atau yang tidak formal itu biasanya menyangkut buruknya bahasa yang digunakan di dalam percakapan. Kalau argumen invalid yang formal itu biasanya menyangkut bentuk argumen atau bentuk proposisi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai argumen invalid yang tradisional atau yang informal. Yang pertama itu kawan-kawan, ada yang namanya ambiguitas. Jadi di dalam argumen yang tidak valid yang kita kenal sebagai falasi tradisional atau falasi informal itu ada banyak sekali jenis-jenisnya. Tetapi yang pertama itu adalah ambiguitas. Ambiguitas terbagi menjadi dua bagian. Sekali lagi, ambiguitas atau makna yang lebih dari satu itu biasanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah equivokasi dan yang kedua itu adalah antibologi atau yang biasa disebut sebagai ambiboli. Nah, yang pertama equivokasi itu teman-teman adalah ambiguitas yang terdapat di dalam satu istilah atau satu kata. Seperti contohnya adalah contohnya ialah istilah atau kata apel. Istilah kata apel ini bisa berarti buah apel, itu yang pertama. Yang kedua bisa juga berarti hadir dalam suatu upacara. Saya kira itu merupakan contoh daripada equivokasi. Kawan-kawan bisa juga mencari contoh-contoh yang lain. Saya kira banyak contoh equivokasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu ambibologi. Jenis ambiguitas yang kedua adalah ambibologi atau frasa atau kalimat yang mengandung makna ganda atau makna yang lebih dari satu. Ya, contoh ambibologi dalam suatu kalimat itu misalnya kalimat ini: hari ini ibu tidak akan membawa kamu ke kebun binatang karena hari ini adalah hari Sabtu. Kalimat tersebut bisa mengandung dua arti.
Yang pertama, mungkin si ibu memiliki pekerjaan di hari Sabtu sehingga pada hari Sabtu dia tidak dapat membawa anaknya ke kebun binatang. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa ya karena hari Sabtu maka si ibu tidak membawa anaknya untuk berjalan atau bepergian ke kebun binatang. Itu contoh daripada amfibologi.